SMA 1 Sebasarang dengan saya Ika Gede Mulita, Guru Mapel Seni Rupa. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu membuat desain poster menggunakan aplikasi Canva. Ikuti terus kegiatan belajar saya di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kelas sudah berbincang beberapa hari ini ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua ya? Baik. Ini nanti untuk daftar hadirnya sudah saya siapkan. Tolong ditandatangani ya. Masing-masing. Saya mulai dari depan dulu ya. Ini sudah dibagi per kelompok? Sudah ya? Sudah ya? Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita bakal belajar tentang poster. Ada yang sudah pernah buat poster sebelumnya? Sudah. Sudah pernah buat poster sebelumnya? Sudah. Oke, berarti sudah tahu ya bentuknya apa aja, poster itu apa? Sudah tahu ya? Sudah. Kemarin kalian di kelas 10 bikin poster tentang apa? Pemanasan global. Oke, baik. Siapa lagi? Tentang bahayanya narkoba. Narkoba ya. Oke, bagus. Lingkungan ya. Variasi ya berarti ya tekniknya ya. Tidak berarti ya. Nanti untuk di pelajaran kali ini saya bakal ngajak kalian bikin poster menggunakan aplikasi Canva. Sudah tahu aplikasi Canva? Sudah. Sudah semua ya? Sudah pernah pakai semua ya? Sudah. Bagus. Keren ya harapannya. Sudah tinggal buka semua. Baik. Mungkin sebelum saya memulai materi, saya minta tolong satu orang untuk membantu saya mengoperasikan PowerPoint. Ada? Bisa? Oke, kalian silakan. Kompetensi dasarnya di sini kita ada dua ya. Yang untuk yang pengetahuannya itu adalah tentang menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa, terutama seni poster yang akan kita buat. Ini kalian nanti tugasnya adalah menganalisis konsep poster itu apa, unsurnya apa aja, prinsipnya apa aja, bahan dalam membuat poster itu apa aja, dan juga tekniknya untuk membuat poster itu bagaimana. Dan yang untuk yang keterampilannya yaitu kita nanti di akhir pembelajaran saya pengen kita sama-sama menghasilkan poster di digital yang kita buat melalui aplikasi kan. Oke, benar kan? Nah, tujuan pembelajarannya coba keluaran saya tolong dibacakan. Pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL serta pendekatan saintifik diharapkan siswa dapat mendesain poster menggunakan handphone dan aplikasi Canva berdasar tahapan menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa dengan tepat, penuh tanggung jawab, disiplin, kooperatif, kreatif, dan berpikir kritis. Itu tujuan pelajaran kita yang di pertemuan kali ini ya. Oke, berlanjutkan. Jadi nanti harapan saya di akhir seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya pengen nanti kita sama-sama bikin poster yang ada kaitannya dengan pelanggaran yang sering dilakukan di lingkungan sekolah. Dengan harapan melalui kalian pembuatan poster ini nanti kita bisa nih menghimbau anak-anak supaya meminimalisir atau mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Ya, kayak bolos, bajunya sering dikeluarkan, ya. Kemudian merokok, diganti mungkin kalau kita cari-cari sebenarnya banyak ya yang dilakukan. Semoga nanti dengan pembuatan poster ini bisa diminimalisir ya. Oke, selanjutnya nih tadi kita udah di awal saya tanyain ya, udah pernah membuat poster semua ya? Oke, sudah bagus-bagus nih. Tadi ada yang ngambil tentang dampak dari narkoba, dampak dari pembuangan sampah sembarangan juga ya, perempuan juga ya. Jadi nanti tinggal kita aplikasikan. Satu yang penting dari semuanya, kreatif. Karena dari kreativitas lah kita bisa mengembangkan apa yang kita buat desainnya ya. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, kita lihat kan contoh gambar poster di depan ini. Ada ya nggak yang bisa bedain dari dua poster ini bedanya apa? Pak, boleh angkat tangan siapa yang bisa bedakan? Silakan. Kalau yang di kanan saya, kanan kalian itu kira-kira mereka bikinnya pakai apa?
nanti jadi bosan gitu ya. Jadi intinya ketika kalian buat poster, yang penting tujuan kalian bikin poster itu tersampaikan kepada masyarakat. Misalkan kayak tadi bikin poster tentang sampah, itu tujuannya adalah untuk menghimbau masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan. Dampaknya apa? Itu yang bisa. Oke. Selanjutnya, yang materi yang kedua itu adalah tentang unsur-unsur dalam poster. Nah, ini saya ada gambar, ya, gambar salah satu poster himbauan tentang bahaya dari narkoba. Coba kalian identifikasi atau analisis dari gambar ini, kira-kira poster itu membuat unsur apa aja? Oke, betul. Satu, pertama judul poster. Apa lagi? Informasi atau isi. Betul. Sambil aja. Tadi ini ada gambar. Oke, yang terakhir apa? Sumber. Ini yang penting ya. Jadi tolong disampaikan nanti ketika kalian mengambil gambar dari internet, itu jangan lupa sumbernya dilampirkan. Ya, sudah betul semua. Oke, next. Coba kalau dari judul ini kira-kira yang mana yang termasuk dari judul? Bahaya narkoba. Betul sekali. Jadi dia ingin menyampaikan dari judul ini kita udah tahu nih. Oh, bahaya narkoba apa sih? Kan kita jadi berdekat, jadi pengen membaca. Nah, itulah jadi salah satu cara supaya kalian bikin poster itu orang tuh tertarik untuk membaca. Dari judulnya dulu harus menarik, ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, coba sekarang dari yang sudah saya gambarkan tadi, yang termasuk gambar yang mana? Gambar tangan, daun ganja, titik, ini kan ya, betul sekali. Kalau yang termasuk bagian judul yang mana? Narkoba. Kalau untuk yang bagian isi? Penjelasan dari narkotika itu apa, dampak bagi kesehatan apa, dan juga dampak bagi sosial. Itu nanti harapan saya silakan ini dijadikan sebagai referensi untuk kita membuat poster. Ya, jadi disampaikan harus membuat judul, ada isinya harus jelas, ada gambar juga, dan juga ada daftar terus. Oke, bisa ya? Paham? Masih fokus? Masih fokus? Oke, saya pengen ngajak kita break dulu deh. Kita break dulu sebentar. Nih kayaknya udah mulai ngantuk nih mata-matanya nih. Ya. Saya ada satu game, ada satu permainan. Silakan diperhatikan gamenya. Ya. Mungkin ada yang pernah main nggak ya? Semoga nggak ada. Jadi nanti clue-nya kalau saya bilang tepuk satu kali, ya silakan itu nggak usah ketika saya bilang tepuk tangan satu kali, baru tepuk tangan. Coba tepuk satu kali. Oke, masih fokus. Tepuk tangan satu kali. Nah, itu ya. Ingat ya, clue-nya ya. Ingat ya. Oke, sekarang kita tes fokus dulu. Tepuk 2 kali. Oke, terus. Tepuk tangan 3 kali. Oke, ini masih fokus nih. Tepuk tangan 1 kali. Oke, tepuk 2 kali. Bagus. Ini masih fokus ya? Masih fokus ya? Oke, karena masih fokus kita lanjutkan aja kalau gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengenali unsur-unsur dalam pembuatan poster itu apa aja, tadi ada 4 ya, ada gambar, ada isi, ada judul, dan juga ada sumber atau daftar selanjutnya saya pengen kita membahas tentang prinsip-prinsip dalam pembuatan poster. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat poster. Oke, coba ada nggak yang bisa mengidentifikasi atau menganalisis prinsip-prinsip dalam membuat poster itu harus kayak gimana? Berdasarkan tadi unsur-unsur yang sudah kita bahas. Siapa boleh? Ya, bisa silakan. Prinsip dalam membuat poster. Yang pertama, menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. 2. Kalimatnya berkelanjutan. 3. Menunjukkan gambar yang menarik. 4. Memberikan ingatan yang kuat kepada pembaca poster. 5. Mampu menarik orang untuk membaca. 6. Isi informasi tidak bertele-tele. 7. Ditempel di tempat umum atau strategis. 8. Biasa dicetak di media kertas khusus berukuran kecil. Oke, tuh berikan tepuk tangan dulu. Nah, jadi yang pertama untuk prinsip dalam membuat poster itu kita harus menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan juga padat. Maksudnya gimana? Ada yang bisa menggambarkan nggak? Kalimat yang singkat, padat, dan jelas itu kayak gimana? Stop narkoba, tuh. Jadi nggak usah terlalu bertele. Kayak gimana contohnya kalau terlalu bertele? Jangan bukan kayak terlalu boros banget.
jadi harus berupa ajakan, ya. Oke, yang selanjutnya harus menyisipkan gambar yang ini harus sesuai juga nih. Jadi untuk poster yang dibuat itu pemilihan gambarnya juga harus tepat. Contoh, misalkan nanti membuang sampah sembarangan, di gambarnya dilampirkan apa? Coba. Orang sedang membuang sampah boleh. Terus yang kedua apalagi? Dampak dari membuang sampah itu lebih penting. Ya kan? Kayak gambar banjir gitu ya. Jadi orang ketika melihat poster kita mereka tahu oh ini loh bahayanya dari membuang sampah sembarangan. Ya, jadi gambarnya harus menarik. Ya, jadi ada 8 dari prinsip dari pembuatan poster. Tolong diperhatikan ketika kita aplikasikan dalam prakteknya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, coba saya pengen nanya dulu, ada nggak yang bisa menganalisis fungsi dari poster itu apa? Fungsi kita. Ya, silakan Evi. Fungsi poster ada 4, yaitu 1. Media edukasi, 2. Media informasi, 3. Media promosi, 4. Sarana bagi para desainer grafis untuk berkreativitas. Betul sekali. Kita tepuk tangan dulu. Jadi ada 4 ya fungsi poster ya. Yang pertama sebagai media edukasi. Apa itu media edukasi? Ada yang tahu? Pendidikan. Betul sekali. Jadi untuk sebagai poster itu jadi juga sebagai untuk memberikan pembelajaran untuk orang lain. Jadi kan memang kita nggak bisa memungkiri karena orang banyak gitu ya. Ada aja nih yang nggak tahu, makanya banyak yang masih buang sampah sembarangan, masih pakai narkoba, merokok segala macam itu karena mereka nggak tahu. Ada juga yang sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu. Makanya harapannya dari kita membuat poster itu kita bisa menyadarkan orang lain untuk menghimbau ya, untuk meminimalisir. Nah, yang kedua itu sebagai media informasi. Kira-kira kalau media informasi fungsinya apa? Sebagai apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Ada? Ada ya? Ayo. Itu untuk memberikan informasi atau berita. Kayak kita bahaya dari narkoba itu apa sih? Informasinya apa yang didapat dari sana? Dampak dari bahaya narkoba itu apa aja? Terus bagi kesehatan apa aja? Dan juga bagi lingkungan. Ya, untuk memberikan sebagai media informasi. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai media promosi. Kira-kira kalau dari media promosi itu apa? Sebagai untuk menawarkan barang atau jasa produk kita gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan melalui poster. Makanya poster itu sekarang nggak cuma harus dicetak aja, tapi bisa juga kita manfaatkan di digital. Itu bisa kita bagi-bagikan sebagai media promosi. Jadi misalkan yang nanti kan jual barang atau ada membuka apa namanya kafe gitu ya. Jadi bisa kan pakai manfaatkan posternya kan kirim melalui media sosial. Itu selain menghemat biaya, juga kita nggak perlu banyak menggunakan kertas gitu ya. Itu pakai di digital. Yang terakhir yaitu sebagai sarana bagi para desainer grafis untuk berkreativitas. Nah, next selanjutnya. Nah, sekarang tujuan pembuatan poster ada nggak yang bisa menjelaskan? Kira-kira apa? Tujuan pembuatan poster itu untuk apa sih? Kan kemarin bikin poster buat apa? Ya, oke, itu silakan. Betul, itu yang pertama. Apalagi? Siapa lagi? Ya, Dea boleh? Untuk mempromosikan produk atau jasa agar dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Betul, untuk mempromosikan barang dan juga jasa agar dipakai oleh masyarakat. Siapa lagi? Oke. Saya kira mau jawab tadi. Siapa? Siapa? Oke. Mengingat dan mengingatkan masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan serta menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagai himbauan. Betul sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi betul sih ya yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi bahwa tujuan poster itu yang pertama untuk memberikan informasi. Entah itu kegiatan yang akan dilakukan atau acara itu bisa kita manfaatkan dari poster. Memberikan informasi. Ya. Yang kedua itu untuk mempromosikan barang kerja. Jadi kita bisa manfaatkan dari pembuatan poster agar lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dipakai oleh masyarakat. Dan yang
ingat lagi deh kemarin waktu kalian bikin poster, pakai apa aja yang poster cetak? Satu-satu. Siapa? Kelompok satu dulu. Siapa? Oke, Dinda, silakan. Apa? Alat dan bahan dalam membuat poster ada pensil, kertas, pulpen, kuas, dan aplikasi. Aplikasi digital ya. Oke, sudah benar. Kemarin kelompoknya Vina enggak? Kemarin bikinnya pakai apa? Pensil, karton, pulpen, dan kuas. Oke, berarti kan ada lukisan juga ya. Oke, ini ya. Kelompoknya Ketut apa kemarin bahannya yang dipakai? Kanvas ya? Oke, berarti melukis ya. Melukis ya. Oke, keren. Kelompoknya Netri gimana apa? Alat dan bahannya yang dipakai? Pensil, kertas karton, pensil warna, kayu, spidol. Oke, ya. Itu sudah hampir mencakup semua ya. Jadi untuk alat dan bahan untuk membuat poster itu ada pensil yang pertama ya, itu bisa kita pakai untuk membuat sketsa. Yang kedua itu ada pulpen ya atau pensil warna, itu kita pakai untuk mewarnai. Jadi gambar-gambar yang kita buat. Yang ketiga ada kertas. Yang keempat ada kuas. Nah, jadi kalau untuk kita melukis kemarin itu nggak sembarangan kertasnya ya. Kita pakai apa? Kanvas. Ya, betul. Nah, yang akan kita pakai hari ini untuk di pertemuan selanjutnya nanti itu adalah yang aplikasi di ya. Ada yang bisa bedain nggak dari dua gambar ini? Ini ada yang aplikasi di komputer, ada juga aplikasi yang di HP. Ada yang dari aplikasi komputer apa namanya? Ada yang tahu? Kalau ada yang pernah pakai? Ada yang tahu? Belum pernah pakai ya? Belum pernah pakai ya? Nah, kalau yang untuk di komputer itu yang paling familiar itu biasanya ada Photoshop. Ya, Photoshop. Dan juga yang bukan Photoshop ya. Beda ya. Photoshop ya. Ada juga yang namanya CorelDRAW. Itu yang di aplikasi komputer. Nah, kalau yang di aplikasi handphone nanti yang kita pakai itu adalah aplikasi Canva. Udah tahu belum kalau aplikasi Canva itu udah berlangganan sama ini Belajar ID? Udah tahu? Ada yang udah tahu? Nah, jadi itu bisa kalian manfaatkan dapat yang premium ya, gratis. Jadi yang sudah punya akun Belajar ID silakan nanti boleh didaftarkan untuk pakai aplikasi Canva yang premium. Itu lebih banyak fiturnya kalau untuk yang ini yang premium ya. Oke, lanjutkan. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada jenis-jenis poster. Ada yang bisa bedain nggak jenis-jenis poster apa aja? Atau ada yang bisa nyebutkan? Boleh angkat tangan. Ya, silakan. Poster niaga, poster layanan masyarakat, poster kegiatan, poster karya seni, dan poster pendidikan. Betul sekali. Berikan tangan dulu. Dari pertama dulu ya. Yang pertama nih, kira-kira untuk yang kalian gambar yang di depan, kalian bisa identifikasi nggak? Ini poster apa? Poster nih? Niaga. Tujuannya untuk apa? Poster niaga. Ada yang tahu? Promo. Betul ya. Jadi mempromosikan barang atau jasa yang kita jual. Yang selanjutnya dari yang gambar kedua, ada yang bisa mengidentifikasinya? Ini poster apa? Poster layanan masyarakat. Betul sekali. Tujuannya untuk apa? Memberitahukan, memberikan informasi itu, menghimbau kepada masyarakat ya tentang bahaya dari virus. Oke. Yang selanjutnya yang ketiga, poster kegiatan. Tujuannya untuk apa? Memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang keempat apa? Poster karya seni. Tujuannya itu apa? Untuk para desainer grafis itu berkreativitas. Jadi nggak hanya dari melukis, nggak hanya dari membuat patung, tapi dari membuat poster pun dari para desainer grafis ini bisa bereksplorasi gitu ya. Oke, selanjutnya, nah yang terakhir ini yang penting nih apa? Pendidikan. Jadi diingat ya, jadi yang dari gambar yang disampaikan di gambar ini sudah betul. Mau jadi apa aja yang penting sekolah dulu ya. Baik yang putra, yang putri sama semua. Karena nanti ketika kalian terjun ke masyarakat, ilmu itulah yang kalian perlu kalian miliki sebagai bekal gitu ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja, tetap kita pendidikan yang paling utama. Oke, selanjutnya. Nah, langkah-langkah dalam membuat poster. Saya pengen ngajak kalian ingat
ingat dulu nih. Kemarin langkah-langkahnya kira-kira ngapain aja waktu kalian bikin poster? Siapa? Oke, itu dari kita apa tuh? Menentukan tema dan Tujuan poster. oke, betul sekali. Siapa lagi? Ya? Memilih kata dan menyusun kalimat. Memilih kata dan menyusun kalimat. Betul. Ya, Randy silakan. Menentukan gambar. Memilih gambar berdasarkan tema yang kita pilih ya. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Pemilihan media yang tepat. Apakah cetak atau di digital ya? Oke, baik. Betul. Siapa lagi? Ya, dari Dila silakan. Oke, publikasi poster yang terakhir. Jadi setelah kita selesai sudah kita buat, maka yang terakhir adalah kita publikasi. Ya, betul sekali ya. Yang pertama, langkah-langkah kita dalam membuat poster itu adalah menentukan tema dan juga tujuan poster. Misal kayak tadi tentang membuang sampah sembarangan. Tujuannya apa kita buat poster itu? Mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan. Ini harus jelas ya temanya ya. Nah nanti silakan dari ini saya pengen kan milih nih, milih sendiri dari pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di sekolah. Nanti pilih temanya dan pengen buatnya tentang apa, ya. Nah, yang kedua setelah kita menentukan tema dan juga tujuan, kita memilih kata dan juga kalimat. Ingat jangan untuk kata dan kalimatnya harus apa? Singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele. Dan juga yang ketiga, setelah kita sudah memilih kata, menyusun kalimat, yaitu yang ketiga adalah menentukan gambar. Gambarnya harus sesuai. Jangan nanti kita bahasnya tentang bahaya membuang sampah sembarangan, tapi gambarnya itu narkoba. Kan nggak nyambung ya. Jadi harus sesuai dengan temanya. Oke, yang next selanjutnya. Nah, jadi nanti di akhirnya, di endingnya itu saya pengen kalian publikasikan poster digitalnya. Entah itu melalui Instagram, pakai Instagram semua di sini? Boleh ya, nanti follow saya ya. Oke, atau masih ada yang pakai Facebook nggak? Ada? Nah, sesuai di awal tadi, kita bakal membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Ini saya udah siapkan link YouTube-nya, nanti kita tonton bersama ya. Silakan disimak cara-caranya bikin poster menggunakan aplikasi Canva kayak gimana. Tapi udah bisa nggak bikin poster pakai aplikasi Canva? Bisa. Perlu nonton lagi nggak? Ya. Perlu. Enggak, aku perlu nih. Enggak perlu. Tonton aja bentar ya. Karena 50-50 ada yang pengen nonton, ada yang enggak. Aja linknya, silakan nanti kan pakai di HP kalian nonton masing-masing aja, ya. Nanti saya kirim linknya aja ya. Karena suaranya juga nggak kedengeran. Nah, itu untuk yang ini ya, yang materi dari PowerPoint. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang belum dipahami dari yang materi yang udah kita pelajari? Ada? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin kita evaluasi sebentar ya, kita refleksi sebentar dari yang materi yang sudah kita pelajari tadi, biar nanti nggak lupa. Coba ada yang bisa menyebutkan 3 unsur dari poster itu apa aja? Boleh angkat tangan. 3 unsur dari poster apa aja? Saya Pak. Ya, Kadek silakan. Judul poster, informasi dan gambar. Oke, betul sekali. Ada judul, ada isi, dan juga ada gambar. Itu adalah unsur-unsur dalam poster yang harus A. Yang berikutnya, coba kalian ingat-ingat lagi. Prinsip-prinsip dalam membuat poster, sebutkan 3. Ya, Vina silakan. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, kalimatnya berupa ajakan, dan menyisipkan gambar yang menarik. Betul. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, itu untuk prinsip-prinsip ya. Berarti sudah ingat ya. Nah, yang terakhir saya pengen nanya juga. Coba sebutkan 3 jenis dari poster itu apa aja? Ya, Devi silakan. Ada poster niaga, poster kegiatan, dan poster pendidikan. Poster niaga, poster kegiatan, dan poster pendidikan. Betul sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, baik. Berarti sudah paham semua ya. Ini ya untuk materi kita yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya saya pengen
kalian silakan duduk bersama-sama. Silakan disiapkan alat tulisnya dulu. Sama ini, sudah install aplikasi Canva semua? Sudah diinstal semua ya? Baik, kalau sudah diinstal semua, saya pengen silakan duduk berkelompok dulu. Nanti kalian tentukan temanya, kalian pengen bikin poster tentang apa? Ya, jadi silakan nanti duduk secara berkelompok, tentukan temanya. Misalkan nih ngambil tentang buang sampah sembarangan yang ada di lingkungan sekolah aja ya. Yang ada di lingkungan sekolah, jangan di luar. Kita nanti dulu deh yang di luar, kita utamakan yang di dalam ruang dulu. Ya, silakan nanti rembukan sama-sama. Nanti saya minta daftar namanya ya untuk masing-masing kelompok ya. Oke, silakan mulai untuk dirembukan. Kekurangan dari contoh poster ini apa yang kurang? Itu kan analisis apa yang kurangnya dan seharusnya bagaimana ya. Jadi kalian buat rencana perbaikan nanti ya. Jadi yang berdasarkan sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sudah ya. Nah jadi di sana sudah saya sampaikan ya, memahami masalah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu juga sudah ada contoh gambarnya. Kalau gambar pertama itu masuk apa? Buli ya. Yang gambar kedua? Yang kanan. Itu coba perhatikan di halaman kedua. Halaman kedua sudah dibuka semua? Di sana ada poster tentang lomba menulis surat. Coba kalian analisis kurangnya dari gambar poster ini apa? Gambar. Nanti dituangkan di LKPD ya. Silakan nanti dituangkan di LKPD kurangnya apa aja. Oke, bisa? Oke, sekarang silakan tugas yang pertama. Silakan kalian analisis dulu kekurangan dari poster itu apa aja. Jadi contoh poster yang di halaman kedua tadi, yang lomba menulis. Dianalisis kekurangannya apa aja. Ya. Kalau sudah ketemu nanti silakan disampaikan. Dan rencana perbaikan kalian kayak gimana? Ya. Oke, silakan dirembukan ke masing-masing kelompok. Nah, nanti untuk hasil pengamatannya coba dibuka di halaman ketiga. Sudah? Di sana ada form pengamatan. Ya, silakan nanti dituangkan di bagian form pengamatan. Jadi untuk kelompoknya, yang kelompok depan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti silakan ditulis di sana kelompoknya kelompok masing-masing ya. Kelasnya kelas 11. Untuk yang nama anggotanya nanti masing-masing anggotanya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Boleh kalau ada yang mau bertanya? Ada? Sudah jelas ya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas silakan dieksekusi. Silakan mulai dikerjakan. Saja pasti yang menanyakan kekurangannya tapi rencana perbaikan gini. Iya. Terus punya tema kita kebersihan lingkungan. Iya. Itu aja. Alasannya Karena terus ditambahkan gambar agar lebih mudah dimengerti. Terus posternya dibuat lebih padat dan singkat. Nah, bagus banget ide kalian. Itu saja. Kekurangan tadi kan kayak ada gambarnya. Tidak ada gambar, pemilihan font kurang tepat atau kurang tebal, jaraknya terlalu mepet, sama antar kata itu terlalu dekat. Isinya juga terlalu banyak. backgroundnya nggak kurang menarik. Kata yang berjelas. Harusnya tuh udah poin aja. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 1. Gimana kelompok 1 hasilnya? Yang ketemu belum temanya? Sudah. Ambil tema apa jadinya? Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Kenapa akan milih kebersihan lingkungan? Soalnya di sekolah ini masih banyak orang yang buang sampah sembarangan. Masih banyak yang buang sampah sembarangan ya? Ya. Oke, baik. Semoga nanti setelah dibuatkan poster mereka jadi lebih tersanakan lah ya, supaya untuk meminimalisir yang buang sampah Sembarangan. Jadi rencananya nanti gimana untuk pembuatan? Rencananya saya membuatnya di aplikasi digital Canva. Pakai Canva ya? Ya. Siap. Ini udah nanti disiapkan aja untuk yang gambar-gambarnya udah ketemu? Sudah. Sudah ketemu ya? Oke. Silahkan lanjutkan ya. Iya, Pak. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Gimana? Sudah ketemu belum temanya? Sudah ketemu. Jadi kalian ngambilnya namanya tentang apa? Tentang bully. Kenapa?
jadi ngambil tentang bully? Karena di sekolah ini banyak yang melakukan bullying, Pak. Banyak yang melakukan bully ya? Ada yang pernah jadi korban? Ada ya, Pak. Atau malah jadi pelaku ya? Ada Itu Pak. Jangan sampai ya. Jadi alasannya kenapa tuh? Kayak ngambil tentang bully? karena di sekolah ini banyak teman-teman saya yang melakukan bullying, Pak. Oke, karena banyak yang melakukan bully ya. Jadi tujuannya supaya mengingatkan jangan sampai melakukan Bullying Oke, caranya gimana nih untuk mengingatkan pembuatannya? menggunakan aplikasi Canva, Pak. Gampang. Gambarnya udah ketemu? Sudah. Sudah. Kalimatnya sudah disiapkan? Sudah. Sudah ya. Itu udah siap ya. Sudah. Nanti setelah ini dipresentasikan masing-masing ya, per kelompok ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3. Kalian ngambilnya temanya tentang apa? Kami perundungan. Perundungan juga. Oke. Ada yang pernah jadi korban? Tidak Pak. Jangan sampai ya. Atau ada yang pernah jadi pelakunya? Enggak. Enggak. Randy enggak ya? Oh, oke, jangan ya. Kasihan temannya jadi depresi. Oke, kalian ngambilnya tentang alasannya kenapa ngambil tentang bully? Pengen apa? Karena kami ingin mengajak orang-orang di sekolah ini untuk berhenti melakukan bullying. Untuk berhenti melakukan bully? Jangan sampai ya. Gimana rencananya untuk rencana pembuatannya gimana? Mau bikin desainnya pakai Canva. Gambarnya udah ketemu? Sudah dapat? Sudah. Untuk kalimat-kalimatnya ada disiapkan juga ya. Diingat tadi prinsip-prinsipnya, jangan sampai terlalu panjang, yang penting singkat, padat dan dimengerti apa yang ya. Oke, nanti siap presentasi ya. Siap. Terakhir nih, kelompok 4 ya. Kelompok 4, gimana kelompok 4? Sudah ketemu temanya? Ambil tentang temanya tentang apa? Bahaya merokok. Bahaya merokok. Ada yang merokok? Aldi enggak ya? Enggak, Pak. Oke, jangan ya. Jangan coba-coba. Itu cuma buang-buang dulu. Oke, kenapa alasannya kalian ngambil tentang temanya tentang bahaya rokok? Untuk menghimbau kepada pelajar agar tidak merokok karena rokok itu berbahaya bagi kesehatan kita. Ya, untuk mengimbau kepada teman-teman kita supaya jangan sampai Merokok. karena kalau udah kecanduan bahaya ya. Oke, rencananya nanti gimana untuk pembuatannya? Kami membuat aplikasi digital yaitu aplikasi Canva. Pakai aplikasi Canva ya. Sudah disiapkan belum untuk gambar-gambarnya? Sudah disiapkan. Oke, yang kemarin juga udah ya. Nah, yang penting pokoknya diingat aja prinsip dari pembuatan poster tadi. Kalimatnya jangan terlalu panjang, nanti singkat, padat dan juga jelas. Jelas dibangun. Ya, oke udah saya presentasi ya berarti ya. Silakan silakan. Baik, nah tadi kita sudah bersama-sama berembuk gitu ya, saling berkolaborasi menentukan tema yang akan kalian angkat untuk menjadi karya poster. Yang nanti kan kita buat sama-sama menggunakan aplikasi Canva di handphone. Nah, sekarang selanjutnya ketika kita sudah berhasil menemukan tema untuk membuat karya seninya, sekarang saya pengen kalian lakukan presentasi. Silakan disampaikan dari yang contoh poster yang kalian amati itu tadi kurangnya di mana, terus rencana perbaikan kalian apa aja. Terus nanti tema yang kalian pilih untuk membuat itu apa yang tema yang dipilih, alasan saya memilih tema tersebut apa, dan yang terakhir adalah rencana aksi atau rencana pembuatan posternya kayak gimana. Ya, silakan ya. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 3. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Perkenalkan, saya Cantika Yawendira dari kelompok 3 yang beranggotakan ada ketuanya Randy Pradana, Adinda Ayu Kristanti, Dia Dinisa Putri, Ibu Eka Putri Febriana, dan ada saya Cantika Yawendira. Jadi hal yang kurang menarik dari contoh poster di lembar kedua itu, yang pertama warnanya tidak mencolok, yang kedua gambarnya tidak ada, dan yang ketiga struktur fontnya terlalu berantakan atau tidak rapi. Nah, rencana perbaikan desain yang akan kami lakukan, yang pertama menambahkan warnanya, yang kedua ditambahkan gambar, yang ketiga dibuat lebih padat, jelas, dan juga singkat. Tema poster yang akan kami buat yaitu perundungan atau bullying, karena kami ingin mengajak orang lain untuk berhenti melakukan perundungan. Nah, rencana pembuatan poster kami yaitu menggunakan aplikasi Canva. Sebelumnya kami membuat desainnya dulu di kertas menggunakan alat pensil, kertas, dan juga penghapus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam. Dan selamat pagi. Baik, berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, pertanyaan saya yang disampaikan oleh
selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap presentasi? Kelompok 4 sudah siap? Ya, oke, silakan kelompok 4 bisa dimulai. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Niwaya Sri Deviata dan Ahmad Aliarno sebagai ketua kelompok, Niwaya Neki Susanti, Kader Ismawati, dan Nimade Suryani. Kekurangan yang ada pada poster tersebut adalah tidak ada gambar pada poster, pemilihan font kurang tepat atau kurang tebal, jarak antar kata terlalu dekat, backgroundnya kurang menarik, dan tulisan terlalu banyak. Rencana perbaikan desain yang pertama, menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai dengan tema. Kedua, memilih font yang tepat, menebalkan font, dan menambah jarak antar kalimat. Yang ketiga, mengurangi tulisan yang tidak penting agar to the point. Dan yang terakhir, memilih background yang menarik. Tema poster yang akan kami buat yaitu bahaya merokok. Alasannya, menghimbau kepada pelajar agar tidak merokok karena rokok membahayakan bagi kesehatan dan menyebabkan kecanduan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Berikan tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Risa Udetisa dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ketua kami yaitu Dina Apriani, kedua Madedela Alna, dan ketiga Asti Sundari. Dari gambar poster yang ada di contoh, terdapat ada kekurangan. Yang pertama kekurangannya yaitu adalah pada gambar. Di dalam poster tidak ada gambar yang menunjukkan bahwa itu adalah bagaimana menginformasikan tentang lomba menulis surat. Yang kedua, warna yang kusam. Yang ketiga, peletakan yang tidak tepat. Kemudian kami merancang rencana perbaikan desain yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama dengan memberikan tambahan gambar, yang kedua memberikan warna yang sesuai, dan yang ketiga memperbaiki tata letak dan ukuran font. Kami juga akan membuat poster yang bertemakan kebersihan lingkungan. Alasannya, karena kami melihat lingkungan sekitar kami masih terdapat orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan. Dan juga kami harap poster kami ini dapat menghimbau dan memberikan masyarakat ini kepedulian untuk lingkungan kita. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Luar biasa, keren ya, kelompok 1 sampai 3. Oke, terakhir sekarang sudah siap? Ya, silakan dipresentasikan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan anggotanya Luri Lesjani, Kadek Sawati, dan Imade Laksmi. Ada pun yang termenarik dari contoh poster tadi, kurangnya gambar, terlalu banyak tulisan, dan tulisan yang bertele-tele. Rencana perbaikan desain yang kami lakukan yaitu menambahkan gambar, tulisan yang padat, singkat, dan jelas, kemudian menambahkan warna. Tema poster yang akan kami buat yaitu bullying. Alasannya karena banyak teman-teman saya melakukan bullying. Jadi tujuan kami membuat poster yang bertemakan bullying ini menghimbau kepada teman-teman yang lain agar tidak melakukan bullying karena dampaknya sangat buruk bagi korban. Rencana pembuatan kami menggunakan aplikasi Canva. Sebelumnya kami membuat sketsa di kertas menggunakan pensil. Sekian terima kasih. Terima kasih. Jadi itu ya kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah, karena waktunya sudah mau berakhir, jadi kita sudah mau istirahat ya. Nah, jadi sebelum kita istirahat, saya pengen mengajak kalian untuk refleksi dulu nih dari pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kira-kira udah paham semua nggak? Atau tadi masuknya kanan, keluar dari kiri, atau jangan-jangan nggak sempat masuk udah keluar mantul duluan, ya? Ini bisa ya? Nanti saya pengen silakan nanti dijelaskan dari yang saya sampaikan gitu ya. Yang pertama yang pengen saya tanya, alat dan bahan untuk membuat poster apa? Masih ingat ya? Oke, silakan.
ada pensil, ada pulpen, ada kertas, ada kanvas, dan juga ada aplikasi di Untuk yang sekarang yang akan kita buat nanti adalah menggunakan aplikasi di yang menggunakan aplikasi Canva di HP ya. Jadi yang akan kita buat nanti betul ya. Berikan salam dulu pada. Yang selanjutnya unsur dari poster itu apa aja? Oke, silakan. Jadi untuk unsur-unsur yang harus ada dalam poster, yang pertama itu harus memuat yang kedua harus ada informasi atau yang ketiga harus ada gambar, yang keempat harus ada sumber. Nah, perlu diingat juga antara judul sama isi poster jangan sama, harus dibedakan ya, biar nanti orang mengerti oh ini yang punya judul, ini yang punya isi. Dan juga untuk penggunaan kalimatnya jangan bertele-tele ya, harus singkat, padat, jelas. Jangan singkat, padat, gak jelas. Nanti orang mengerti. Ya. Dan untuk pemilihan gambarnya juga harus menarik gitu ya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah untuk bikin poster apa aja? Oke, Dinda, silakan. Langkah-langkah dalam pembuatan poster adalah 1. Membuat tema dan isi poster, 2. Memilih kata dan menyusun kalimat, 3. Menentukan gambar, 4. Memperhatikan tata letak gambar dan huruf, 5. Pemilihan media yang tepat atau cetak atau digital, 6. Aplikasi poster. Oke, jadi yang berikan tepuk dulu. Jadi itu langkah-langkah secara umumnya ya, jadi nggak harus monoton gitu. Jadi nanti disesuaikan aja. Yang pertama silakan tentukan dulu tema. Ya, saya nanya tema itu. Kan nanti kalau kayak kelompoknya tadi nggak ada tema yang apa? Nah, tujuannya dari pembuatan apa? Jelas temanya apa? Tujuannya apa? Nanti pemilihan gambarnya juga ya, pemilihan gambar, pemilihan kalimatnya. Nah, yang terakhir nanti setelah kita sudah selesai bikin poster yang menggunakan aplikasi HP, terakhir nanti harapan saya kita bisa publikasi. Ya, jadi disebarkan melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui Instagram, melalui grup WA dan juga medsos ya. Ya, baik, itu yang ini ya. Berarti sudah paham semua ya dari langkah-langkah, bahan, unsur, prinsip itu sudah paham semua ya. Yang terakhir yang pengen saya tanyain nih, yang terakhir fungsi dari poster kita kira-kira untuk apa? Kita mau poster fungsinya apa? Yang pertama itu sebagai media media kita sebagai sumber. Yang kedua itu sebagai media informasi, memberikan informasi kepada orang luar atau masyarakat tuh. Yang ketiga sebagai media apa? Promosi, yaitu untuk menawarkan barang dan jasa yang kita ya, supaya lebih dikenal oleh masyarakat juga di ya. Yang terakhir yaitu sebagai apa? Sarana sebagai desainer grafis untuk mengkreativitaskan di ya. Oke, jadi sudah paham semua ya? Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua,